Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman semua, salam sehat. Terima kasih atas kesempatan yang udah diberikan kepada kami, Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta. Saya sedikit memperkenalkan ya, Murni Teguh Sudirman Jakarta itu, lokasinya di mana gitu dan ya tak kenal maka tak sayang ya teman-teman. Kayaknya mungkin kalau saya bilang Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman Jakarta banyak yang nggak tahu nih teman-teman semua. Makanya kita kenalan dulu ya. Next, Mbak Yara. Ya, lokasi kami itu ada di Jalan Jenderal Sudirman, melalui pintu utama Hotel Shahid. Kalau dulu, rumah sakit kami itu terkenal dengan nama Rumah Sakit Shahid, gitu. Nah, rumah sakit kami itu bisa diakses melalui Tanah Abang dan Jalan Jenderal Sudirman. Next. Ya. Nah, grupnya Rumah Sakit Murni Teguh Sudirman sendiri itu kita ada 11, ada tersebar di Medan. Di Medan itu ada 4 rumah sakit, Pemantang Siantar, Pekanbaru, lalu Jakarta itu kita ada 2 rumah sakit, Pejaten, lalu Murni Teguh Sudirman Jakarta, Bandung, dan Tangerang, dan ada juga di Bali. Lalu next. Ya, Center of Excellence-nya kami itu ada di ortopedi, heart, dan brain. Jadi dari ortopedinya sendiri bisa mengerjakan spine, artroskopi, untuk heart-nya itu kita, bisa bypass, angioplasti, dan kardiak kateterisasi. Boleh next, Mbak Yara? Nah, ini fasilitas kami ya. Kami itu ada emergency gawat darurat, poliklinik, pemeriksaan medical check up, lalu kamar rawat inap, ICU, NICU, PICU, pemeriksaan diagnostik, ruang operasi, dan layanan penunjang medis. Next. Nah, ini lebih lengkapnya lagi ya. Jadi, seluruh, layanan yang umumnya ada di rumah sakit, kami sudah tersedia, gitu. Termasuk kayak poli kejiwaan, bedah, poli gigi, anak, kulit dan kelamin, obgyn. Boleh next, Mbak Yara? Nah, untuk layanan medical check up sendiri kami itu ada, bisa mengerjakan, untuk perorangan, korporat, dan komunitas. Nah, paketnya sendiri kita bisa custom atau paket yang existing sudah ada di rumah sakit. Next. Nah, untuk cath lab kita udah bisa ya, di Rumah Sakit Murni Teguh juga sudah tersedia. Next. Nah, ini untuk, ERAX, SIAM, mikroskop bedah, artroskopi juga kita bisa. Nah, untuk di kami juga ada layanan anti-aging dan estetik, itu ada bedah plastik, terus poliurologi wanita, estetik kecantikan dan kulit, dan ada poligizi, lalu ada obgyn. Lantainya terpisah dari lantai poli-poli yang lain. Boleh next. Nah, untuk hemodialisa juga kami tersedia, bisa menggunakan BPJS, asuransi, dan pribadi. Dan ada untuk ruang VIP-nya. Next. Ya, yang ini untuk layanan pendukung medis, di kami juga ada X-ray, MRI itu 1,5 Tesla, CT scan, fisioterapi, biomolekular lab, DNA test, mamografi, panoramik, dan ESWL. Dan kami juga tersedia ambulans. Lalu ya ini untuk MRI 1,5 Teslanya itu bisa mengerjakan MRI brain, MRI vertebrae, muskuloskeletal, dan MRI abdomen. CT scan juga kami bisa, kardiak, angiografi, dan semua organ. Nah, untuk ronsen sendiri juga kita bisa, ronsen semua anggota gerak tubuh, tulang belakang, toraks, biasanya kalau ada MCU pasti dikerjakan nih ronsennya nih ya. Untuk tindakan itu ada USG abdomen, pembuluh darah, payudara, USG tulang. Next. Nah, untuk fisioterapi di kami juga bisa, itu melayani RSWT, high laser, IR, TENS, ultrasound, dan tindakan-tindakan manual lainnya. Next. Untuk ESWL juga kita bisa, pemecah batu ginjal, URS. Boleh next, Mbak Yara? Ya, ini untuk fasilitas kamar rawat. Di kami itu ada kamar VIP kelas 1, 2, dan 3. Nah, kabar baiknya kalau pengguna asuransi Mandiri InHealth itu kita akan naikin kelas ranapnya. Misalnya kelas 2 kita akan taruh di kelas 1, kelas 1 kita akan taruh di VIP gitu.
khusus untuk, asuransi Mandiri InHealth. Dan untuk tim dokter kami, sebagai berikut ya. Dan next. Ya, kami juga udah lulus, KARS ya, Paripurna bintang 5. Lalu, boleh dibantu untuk media sosial kami ya, dilihat-lihat dan di-follow juga boleh banget. Itu ada, Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Ya, next, Mbak. Nah, ini adalah kerjasama rekanan asuransi ya. Jadi, Mandiri InHealth itu termasuk yang menjadi klien kami. Ya, terima kasih Mbak Yara dan, buat teman-teman untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai ke inti acara ya. Kita persilakan untuk Dokter Amanda Viega membawakan, tema hari ini anemia. Baik, terima kasih Bu Cibat untuk kesediaannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama pemaparan materi dari Dr. Amanda. Sebagai informasi, Bapak Ibu akan ada 5 hadiah menarik untuk 5 penanya terbaik. Jadi, silakan siapkan pertanyaan Bapak Ibu untuk dituliskan di kolom chat, atau nanti Bapak Ibu juga bisa raise hand pada sesi Q&A ya. Silakan kepada Dr. Amanda kami persilakan. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya dengan Dr. Amanda sebagai dokter jaga di Rumah Sakit Murni Teguh. Saat ini izinkan saya membawa materi. Intinya hari ini kami mau memperkenalkan lagi lebih lanjut tentang anemia. Apa itu anemia, penyebabnya apa, cara mencegahnya bagaimana. Kita menunggu slide-nya dulu ya. Bentar ya, dokter. Saya izin share slide-nya ya. Apakah sudah terlihat, dokter? Sudah, Kak. Oke, silakan, dokter. Oke, boleh di next slide. Nah, intinya ini hal yang akan kita bahas pagi ini. Sebenarnya lebih ke implikasinya langsung aja ya. Mungkin kita cara mengenali anemia itu bagaimana, penyebabnya apa, dan cara untuk mencegahnya bagaimana. Dan jika memang sudah ada kecurigaan ke arah anemia, kapan sih sebenarnya seseorang dengan anemia itu harus memeriksakan diri. Di gambar di slide ini adalah salah satu tanda atau gejala yang biasanya kami dokter di IGD langsung kenali pada pasien-pasien yang anemia. Bisa dilihat di gambar nomor 1 itu namanya adalah konjungtiva anemia, anemis gitu. Jadi maksudnya anemis ini adalah pucat. Kalau yang di gambar 2, yang di kanan slide itu dia pink, merah, seger gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan pemeriksaan mandiri masing-masing di rumah. Apakah mungkin Bapak Ibu semua atau ada saudara teman yang kelihatannya pucat. Nah, sebenarnya pucat itu definisi pucat bukan cuma dari bibirnya aja yang pucat. Karena beberapa orang mungkin ada yang memang bawaan. Bibirnya itu maaf abu-abu. Jadi bukan sekedar pucat itu bukan hanya dari bibir, tapi yang lebih objektifnya adalah dari kelopak bawah mata gitu ya. Bisa dilihat perbedaannya seperti di gambar. Next slide. Nah, kenapa sih pembahasan topik anemia itu penting? Sebagai background aja, sebenarnya anemia itu menurut WHO juga adalah temuan pada 30% lebih wanita di dunia. Wanitanya khususnya adalah pregnant woman dan juga dari remaja sampai wanita usia 49 sampai 50 tahun. Itu affected by anemia. Penyebabnya memang banyak dan bisa dari yang memang anemia paling sering itu juga anemia kekurangan zat besi ya, sampai anemia yang memang ada temuan ternyata underlying atau penyebabnya itu adalah penyakit-penyakit kronis atau bahkan keganasan. Memang anemia ini banyak ditemukan pada pasien-pasien yang wanita. Tapi di sini mungkin menjadi informasi tambahan ya bagi bapak-bapak yang hadir, mungkin ada keluarga, anak ataupun sanak saudara yang tadi mungkin sudah ada tanda-tanda anemia. Next slide.
Nah, sebenarnya anemia itu apa? Anemia itu adalah kondisi hemoglobin di darah itu lebih rendah daripada normalnya. HB normal wanita dan pria itu berbeda, bisa dicek masing-masing di hasil labnya. Biasanya nilai rujukan dari setiap lab itu berbeda, tapi tidak berbeda jauh. Ada yang minimal 12, ada yang minimal 13. Tubuh kekurangan pasokan oksigen. Jadi muncullah berbagai macam keluhan. Kalau di sini analoginya itu adalah darah itu sebagai mobil atau kendaraan. Sedangkan HB atau hemoglobin itu kursinya, dan kursi itu membawa oksigen sebagai penumpang. Nah, jika kursi atau hemoglobinnya kurang, maka penumpang atau si oksigennya itu juga akan kurang. Kalau oksigennya kurang, berarti darah yang mengalir di tubuh kita intinya nggak membawa nutrisi atau makanan. Baik itu ke organ, baik itu ke ujung-ujung jari, ke kuku, itu jadi akan banyak sekali keluhan maupun gejala yang muncul dari seseorang yang HB-nya itu kurang. Karena tadi penyebab utamanya itu adalah kalau HB kurang berarti oksigennya kurang. Kurang tersebar ke seluruh organ tubuh maupun anggota gerak. Next slide. Nah, penyebabnya seperti tadi saya sudah katakan, sebagian besar itu penyebab anemia adalah defisiensi zat besi atau iron ya. Kalau penyebab-penyebab lain itu pada wanita kebanyakan bisa jadi menstruasinya berlebihan. Sehari mungkin bisa ganti 3-4 kali pembalut yang ukuran 35 cm, atau mungkin dalam sebulan ternyata siklusnya memendek, sebulan bisa haid di awal bulan dan akhir bulan. Itu bisa juga karena bisa dikatakan ada active bleeding ya pada wanita yang sedang haid. Kemudian pada pasien-pasien yang hamil. Pada pasien yang hamil tentu saja bisa ada resiko mengalami anemia karena otomatis akan ada aliran tambahan, aliran darah ke janin. Itu akan makan nutrisi, makan oksigen lebih banyak, sementara mungkin lifestyle dan asupan gizinya sama aja seperti saat wanita tersebut tidak hamil. Oleh karena itu, bisa aja ada resiko anemia ini. Kemudian bisa juga kurang konsumsi makanan bergizi, makanan-makanan yang mengandung banyak zat besi. Seperti nanti contohnya mungkin ada di slide selanjutnya. Kemudian juga anemia ini bukan hanya sekedar kekurangan zat besi, tapi penyakit kronis juga bisa. Contohnya thalassemia, ada penyakit namanya defisiensi G6PD, sama infeksi. Kalau thalassemia itu memang dia pembentukan hemoglobinnya yang tidak sempurna. Ini merupakan penyakit bawaan atau bersifat genetik. Jadi memang faktor resikonya itu bisa saja tidak ditemukan di semua orang, tapi karena memang sudah ada bawaan sejak kecil, jadi pembentukan hemoglobinnya tidak sempurna. Sehingga oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh juga tidak adekuat atau tidak cukup. Kemudian defisiensi G6PD atau G6PD ini itu juga sama bersifat genetik. Ini lebih ke hemoglobinnya itu gampang pecah atau gampang rusak. Faktor resikonya tentu nanti akan lebih banyak dan lebih rentan pada pasien-pasien yang memang sudah tegak diagnosis ini. Nah, kalau infeksi biasanya kebanyakan di anak-anak atau remaja atau dewasa muda juga sudah mulai banyak. Ini contohnya adalah infeksi cacing. Jadi kalau infeksi cacing, contohnya mungkin dari makanan yang kurang bersih, itu nanti akan menghambat penyerapan dari nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan juga, sehingga tidak memberikan pertumbuhan sel darah merah maupun hemoglobin yang baik untuk membawa oksigen. Nah, yang terakhir bisa juga karena faktor vitamin B12 atau asam folat yang kurang. Next slide. Nah, tanda dan gejalanya ini bisa dilihat seperti di gambar. Tadi kan di slide sebelumnya sudah ada tanda kepucatan itu dari konjungtiva mata ya. Kalau sekarang bisa lihat dari kulit. Contohnya adalah seperti di gambar. Tangan yang kiri itu pale atau pucat atau kekuningan. Kalau yang tangan normal kita ya seperti warna kulit pada umumnya ya, seger, aliran darahnya atau urat-uratnya terlihat jelas. Tapi kalau yang pasien anemis biasanya dia mulai kelihatan pucat,
mulai agak putih, kita bilangnya putih atau kuning. Kemudian juga tanda-tanda lainnya seperti fatigue atau kelelahan, lemah atau weakness, bisa juga irregular heartbeats. Jadi pasiennya mungkin merasa deg-degan, merasa dada berdebar, karena apa? Jika organ-organ tidak menerima suplai oksigen yang cukup, pasti akan meminta jantung untuk kasih suplai oksigen. Dengan demikian maka kerja jantung akan lebih berat, lebih bisa membuat kita deg-degan, nafasnya mungkin jadi sesak atau memendek, dan mungkin bisa jadi ada nyeri dada, gitu. Karena mungkin oksigen juga tidak sampai ke otak, bisa juga keluhan klinisnya adalah nyeri kepala. Nyeri kepala ini bisa hilang timbul, mungkin saat aktivitas nyeri kepalanya muncul, saat istirahat bisa hilang. Nah, itu mungkin dalam kondisi yang berulang, dalam waktu yang lama, mungkin beberapa orang menganggap itu adalah hal yang biasa. Tapi jika keluhan-keluhan ini muncul satu persatu secara bersamaan, kita bisa pikirkan adanya kemungkinan anemia. Next slide. Nah, untuk cara mencegahnya seperti penyebabnya tadi ya. Jadi salah satu cara mencegahnya adalah untuk menjaga sumber zat gizi. Tadi saya udah bilang mungkin makanan-makanan yang mengandung zat besi, lebih ke daging-dagingan merah, hati ayam atau hati sapi, bayam, kangkung, dan juga kacang-kacangan. Itu menurut penelitian memang makanan-makanan yang cukup banyak nutrisinya, salah satunya adalah zat besi. Kemudian juga mengkonsumsi vitamin C, fungsinya apa? Untuk membantu penyerapan zat besi yang sudah ada di makanan kita sehari-hari, gitu. Kemudian poin ketiga di sini dikatakan menghindari penghambat penyerapan zat besi. Nah, ini mungkin korelasinya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kita banyak mengkonsumsi kopi dan teh. Menurut beberapa penelitian memang di dalam kopi dan teh ini ada zat tanin sama polifenol, itu juga dikatakan menghambat penyerapan zat besi. Nah, mungkin tambahan terapinya memang sudah terbukti pasien ini HB-nya rendah, bisa ditambahkan tablet tambah darah. Next slide. Ini salah satu literatur atau penelitian mengenai tadi ya, teh dan kopi yang dikatakan bisa menghambat penyerapan Fe atau zat besi. Saat ini di kedokteran pun juga memang masih menjadi dilema di beberapa departemen seperti penyakit dalam, beberapa departemen menyarankan untuk tidak terlalu mengkonsumsi kopi atau kafein terlalu banyak, tapi mungkin ada benefit yang didapatkan dari kafein tersebut. Biasanya beberapa dokter jantung juga mengatakan atau menyarankan untuk adanya konsumsi kafein itu ada benefitnya. Cuman tetap kami menyarankannya dikonsumsi sewajarnya aja, karena memang sesuatu yang berlebihan tidak baik. Nah, ini salah satu bukti penelitian aja untuk mendukung bahwa memang di dalam kopi dan juga teh ada zat yang namanya polifenol, menghambat penyerapan zat besi. Next slide. Nah, lebih ke praktik sehari-hari ya, sebenarnya jika sudah merasakan gejala-gejala tadi, kapan sih harus periksa ke dokter? Beberapa poin ini mungkin ada ditemukan di kita semua, di saya, Bapak, Ibu, ataupun teman-teman yang kita kenal saat ini. Biasanya itu mudah lelah, tapi mudah lelahnya mudah lelah yang kronis atau bersifat kok saya gampang lelah gitu, bukan cuma saat aktivitas fisik aja, tapi saat istirahat pun juga kayak badannya lesu gitu. Dan disertai tanda-tanda yang tadi, pucat, pale atau yellowish gitu, kemudian juga ada pusing atau nyeri kepala berulang. Kemudian juga pasiennya ini biasanya ada riwayat sering pingsan, itu juga berarti sudah ada indikasi atau tanda mendingan periksa aja. Pingsan di sini bukan yang langsung jatuh tidur gitu, enggak ya, tapi kayak mungkin berdiri lama dia nggak kuat, kena panas dia nggak kuat, itu juga harus dicari tahu penyebabnya apa, gitu. Sering dada berdebar, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dan biasanya pasien-pasien pada riwayat adanya BAB hitam. Nah,
BAB hitam ini maksudnya adalah yang hitam pekat sekali seperti aspal. Nah, itu mungkin ada kecurigaan ke arah BAB darah gitu. Yang sudah melewati saluran cerna sehingga BAB-nya atau darahnya itu menjadi warna hitam. Kemudian juga ada riwayat pernah muntah darah atau sedang ada perdarahan aktif. Pasien-pasien trauma, riwayat kecelakaan pernah perdarahan banyak, tapi misalnya sekarang sudah berhenti perdarahannya. Ya sebaiknya sarannya untuk tetap saja dicekkan ke dokter, diperiksakan. Kemudian pasien-pasien wanita usia produktif yang ada haid berkepanjangan. Atau sekalinya dia haid itu frekuensinya sering gitu ganti pembalut yang seperti saya sudah bilang. Mungkin memang haidnya hanya seminggu aja, tapi sehari itu bisa ganti 4 sampai 5 kali pembalut. Kemudian memang ada riwayat anemia ataupun pasien-pasien ibu hamil saat melakukan antenatal care, ANC itu juga memang disarankan untuk pemeriksaan screening anemia. Dan pasien-pasien yang mungkin saat melakukan medical check up atau MCU ditemukan HB-nya itu kurang dari 10. Saat ini mungkin saya meluruskan aja ada beberapa, kalau di pengalaman saya menerima pasien di IGD, seringkali pasien itu agak bingung nih dengan darah rendah itu maksudnya apa sih darah rendah, definisi darah rendah, HB-nya rendahkah atau tensinya yang rendah gitu. Kadang-kali saya tanya, "Bapak ada riwayat darah tinggi?" "Enggak, Dok, darah saya rendah," gitu. "Biasanya darah saya rendah sih, Dok, di bawah 10," dia bilang. Loh, kan saya maksudnya nanyanya tensi ya, tapi Bapak ini menjawabnya di bawah 10, berarti mungkin yang Bapak maksudnya adalah HB gitu. Jadi istilah darah tinggi, darah rendah sebenarnya itu adalah bahasa awam, tapi di sini mungkin informasi kepada Bapak Ibu bahwa yang namanya hipertensi dan anemia itu berbeda, tekanan darah dan HB itu berbeda. Kalau memang Bapak Ibu mengatakan ada riwayat darah rendah, harus diperjelas apakah itu tekanan darah atau apakah itu HB-nya yang rendah, anemia. Gitu. Beberapa pasien mengatakan darah rendah, tapi yang dikonsumsi adalah tablet tambah darah gitu, bukan obat-obatan mengenai tekanan darah. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu ataupun ada keluarga, informasi ini sangat bermanfaat jika Bapak Ibu nanti akan berobat ke fasilitas kesehatan. Karena kan kami sebagai tenaga kesehatan akan tanya-tanya dulu nih, wawancara dulu, riwayat penyakit ibu bapak itu apa, ada riwayat darah tinggi kah, hipertensi, riwayat anemia, itu yang harus diluruskan dan semoga menjadi tambahan informasi dari pasien ke kami tenaga kesehatan supaya penegakan diagnosa juga semakin jelas. Gitu. Slide. Nah, demikian untuk materi anemia pada pagi hari ini. Mungkin akan dilanjutkan ke sesi tanya jawab, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dokter untuk pemaparan materinya yang sangat informatif dan mudah dipahami ya Bapak Ibu. Saya rasa banyak banget nih informasi baru yang kita peroleh dari pemaparan dokter tadi mengenai anemia, gejalanya seperti apa, atau bahkan mungkin di antara kita yang sudah mulai, mungkin beberapa di antara kita mulai menyadari bahwa ada gejala yang selama ini dianggap biasa ternyata bisa menjadi tanda yang perlu diperhatikan lebih lanjut gitu ya. Kemudian sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan siapkan pertanyaan terbaik Bapak Ibu karena akan ada 5 hadiah menarik untuk 5 penanya terbaik ya. Nah, dokter sambil menunggu pertanyaan yang masuk, ini udah ada 2 pertanyaan dari peserta kita ya dokter. Izinkan saya menyampaikan pertanyaan duluan ya dokter ya. Nah dokter dari pemaparan dokter tadi, ini saya mau tanya, zaman sekarang tuh banyak pekerja kantoran yang sering ngerasa lelah karena aktivitas dan jam kerjanya tuh padat banget nih dokter. Gimana sih cara membedakan kelelahan kita tuh biasa atau ini termasuk kondisi yang udah patut dicurigai sebagai anemia? Silakan dokter. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Memang yang keluhan-keluhan tadi saya sudah sebutkan, bahkan yang ada di slide itu masih bersifat umum ya. Banyak orang, baik itu yang pekerja aktif indoor maupun outdoor, pasti akan sering merasa kelelahan. Nah, tapi kalau
kelelahan ini dicurigai ke arah anemia, biasanya tanda-tanda utama yang kami, dokter dan nakes cari itu lebih ke tanda-tanda kepucatan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, biasanya tanda kepucatannya itu adanya di area konjungtiva di mata, mungkin juga di kulit di ujung-ujung jari, bisa pucat, bisa juga mungkin mudah berkeringat dingin, sama ada keluhan-keluhan, lebih ke 5L ya, kalau teman-teman tahu juga, lesu, lunglai, lemas, gitu. Memang saat ini perlu kalau dari sekadar pemeriksaan anamnesis aja, anamnesis maupun pemeriksaan fisik masih agak saru nih, atau ada beberapa, diagnosa banding, gitu. Tetap yang namanya anemia, jika pasien merasakan sudah lemas yang kronik ataupun mudah capek yang kronik, itu kan harus tetap diperiksakan. Mmm, sekalinya periksa, nanti memang disarankan untuk yang namanya periksa penunjang kan ya. Periksa penunjang itu bisa dari hasil lab, bisa dari radiologi, maupun juga pasien-pasien yang ada keluhan nyeri dada nanti tetap di EKG, dilakukan rekam jantung. Minimal itu aja kalau, pada vaskes-vaskes yang, vaskes pertama gitu ya, vaskes yang mungkin minim fasilitas tapi biasanya sih ada ya, minimal cek lab dan juga EKG. Untuk apa? Kalau memang EKG-nya normal, gelombangnya normal berarti bisa dikatakan, saat ini kecurigaan ke arah jantung semakin berkurang, gitu. Karena kan memang tadi keluhan-keluhannya agak, mirip-mirip dengan penyakit lainnya ya. Nah, kemudian kalau pemeriksaan ke arah anemia biasanya ditunjangnya dengan pemeriksaan lab darah gitu. Lab darah minimal aja yang ada hemoglobin, leukosit, trombosit, MCV gitu-gitu. Jadi memang penegakan diagnosa anemia ini, sebenarnya belum cukup dengan anamnesis atau wawancara aja, tetap butuh ditunjang sama pemeriksaan lab. Tapi, kalau memang tadi sih kecurigaannya kalau yang sehari-harinya tuh gimana ngebedain sama penyebab lainnya, biasanya dari pale atau yellowish itu tadi, baik itu di konjungtiva maupun di, tampakan fisik di kulit, gitu. Oke dokter, terima kasih untuk penjelasannya dokter. Berarti selain kelelahan aja ada juga tanda-tanda khas lainnya biasanya ya dokter ya? Iya, Pucat di mata, di ujung-ujung jari. Tapi kalau memang sudah dianggap tidak wajar, sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya dokter ya. benar. Kemudian dokter, sebenarnya ada nggak sih kebiasaan sehari-hari nih yang kelihatannya itu sepele, tapi ternyata bisa meningkatkan resiko anemia dalam jangka panjang? Jadi ada nggak sih dok dari misalnya pola hidup atau seperti apa gitu dok? Oke, kalau kebiasaan-kebiasaan, yang berhubungan sama materi yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan penyebab dan lain sebagainya, contohnya yang memang korelasi dengan kehidupan sehari-hari itu adalah picky eater sih, kebiasaan picky eater, memilih-milih lauk, memilih-milih sayur, biasanya memang kecenderungannya adalah hasil lab-nya biasanya ditemukan abnormal gitu, minimal mungkin HB-nya dia kurang. Karena hanya memakan lauk jenis tertentu, hanya memakan sayur jenis tertentu, yang mungkin pilihannya dia itu juga tidak terlalu tinggi kadar, zat besinya. Nah, kemudian yang setahu saya juga kegiatan menggigit kuku, kebiasaan menggigit kuku itu juga cenderung pasien-pasiennya itu pucat atau anemik. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau gigit kuku itu, hubungannya sama hygiene ya. Ujung jari kita tuh sangat banyak memegang barang, terekspos dengan banyak permukaan benda, otomatis bisa banyak ada kotoran. Salah satunya adalah telur-telur cacing juga bisa. Mungkin kalau kami yang di pusat kota tidak ke arah situ, tapi bisa aja yang ada di daerah, yang ada di tempat-tempat yang mungkin, sumber cuci tangannya itu juga kurang, bisa aja yang namanya kegiatan menggigit kuku itu meningkatkan resiko infeksi, khususnya infeksi kecacingan, dan dengan infeksi kecacingan itu maka pasien-pasiennya akan, sulit menyerap nutrisi-nutrisi yang dia makan. Jadi istilahnya, pasiennya udah makannya nggak picky eater, pasiennya makan daging merah, makan daging sapi, hati, segala macam, sayur bayam, tapi dia suka gigit kuku dan ternyata ada, infeksi misalnya. Akan percuma makanan-makanan yang dia makan kalau sedang ada infeksi aktif di dalam dirinya, makanya jadi penyerapan makanannya pun akan turun.
mungkin juga kebiasaan yang terakhir yang korelasi dengan kehidupan kita sehari-hari adalah kalau kita makan di luar, makan nasi, makan makanan karbohidrat, makanan sayur, atau bahkan salad gitu, tapi ternyata minumannya kita pesennya teh atau kopi gitu. Jadi itu adalah 2 hal yang kontradiktif, salah satunya itu banyak zat besi, tapi yang salah satunya minumannya ternyata menghambat penyerapan gitu. Nah, mungkin notes untuk berikutnya adalah bisa diganti minumannya dengan air putih saja atau minuman-minuman buah yang mengandung vitamin C tadi untuk membantu penyerapan zat besi yang berasal dari makanan sehat kita. Terus Baik dokter, terima kasih. Berarti beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari itu picky eater, pilih-pilih lauk, jadi supaya banyak makan makanan yang bisa meningkatkan HB gitu ya dokter ya. Kemudian kebiasaan menggigit kuku ini saya juga baru kepikiran nih dokter, iya, itu bisa meningkatkan resiko infeksi cacing ya dokter ya, sehingga bisa meningkatkan resiko anemia gitu. Oke, dokter ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Bapak Ibu apabila ingin menyampaikan pertanyaan langsung ke dokter, silakan raise hand ya Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ada di kolom chat. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau raise hand? Oke, sampai saat ini belum ada yang mau raise hand, jadi saya izin bacakan pertanyaan pertama ya dokter ya. Oh, ada dari Pak Anang. Silakan Pak Anang, boleh di-open mic. Ya, selamat pagi Dokter Amanda, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertanyaan saya sudah tulis di kolom chatting sih, Bu. Cuman begini, dokter, saya itu sering merasakan pusing itu sebulan itu rata-rata 2 kali. Rata-rata 2 kali. Biasanya itu diawali pagi itu pening, dokter. Pening. Terus siang itu sudah mulai pusing. Dan keluar keringat dingin, kadang-kadang sampai saya muntah-muntah begitu. Nah, sembuhnya itu ketika saya harus istirahat minimal 2 jam. Itu harus tertidur 2 jam. Nah, setelah tertidur 2 jam, itu keadaan saya sudah membaik. Kalau membaik itu saya asumsikan itu 80% sudah membaik, dokter. Jadi pusingnya sudah hilang dan mulai normal kembali gitu. Nah, itu sering sekali saya rasakan itu, dokter. Pernah dulu waktu saya tugas di Bali, itu pernah terjadi dan saya langsung ke klinik gitu, diperiksa tekanan darah oke, terus jantungnya oke. Bahkan kemarin itu 2 bulan yang lalu saya sudah ke dokter jantung untuk cek jantung dan tidak ada masalah gitu. Nah, itu jadi bingung saya, mohon sarannya apa yang harus saya periksakan kembali supaya keluhan-keluhan ini tidak terjadi, gitu dokter. Terima kasih, Dokter Amanda. Terima kasih Bapak Anang atas pertanyaannya. Ini sudah lebih spesifik ya dengan keluhan yang memang muncul sehari-hari. Nah, tadi yang saya catat adalah adanya keluhan pusing, pening, sama ada muntah-muntah bahkan. Itu sudah terjadi sebulan lamanya ya, hilang timbul. Nah, kalau menurut saya sih karena memang ini sudah disertai dengan keluhan nyeri kepala, sama ada muntah. Muntah berarti mungkin ada gangguan GI tract atau gastrointestinal tract ya, itu adalah saluran cerna. Nah, bisa jadi saat ini diagnosa bandingnya bisa dengan kelelahan ataupun anemia, tapi memang harus ditunjang dengan pemeriksaan darah ya, Pak. Nah, tapi kalau dari keseluruhan keluhan dan timeline ceritanya Bapak tadi, mungkin bisa jadi kalau memang jantungnya sudah diperiksakan ternyata aman, hasil lab-lab lain juga mungkin aman, mungkin bisa dicari tahu, dianalisa dari segi saraf atau neurologi gitu. Karena biasanya kalau memang keluhan utamanya adalah nyeri kepala, kita mungkin akan kecurigaannya ke arah otak dulu ya. Apakah memang ada mungkin nyeri kepala hanya sekedar saraf di tepinya saja, saraf tepinya saja. Apakah mungkin ada peningkatan tekanan sampai membuat pasiennya itu jadi mual dan muntah gitu. Memang yang namanya suatu keluhan akan banyak sekali diagnosa bandingnya nih.
Cuman kalau memang sudah diperiksakan dan sudah ditepis, dieliminasi satu persatu penyakit-penyakit yang ada, nah kita bisa semakin mengerucut. Mungkin Bapak bisa juga selain tetap berobat kontrol riwayat, mungkin ada hipertensi, ada riwayat penyakit lainnya, bisa juga kecurigaannya adalah ke arah saraf atau neurologi gitu. Mungkin sekedar kekakuan otot sampai itu menyebabkan kekurangannya suplai oksigen, sampai mengganggu saluran cerna, itu juga bisa. Semuanya tetap ada kemungkinan dan tetap harus diperiksakan. Syukur kalau hasilnya memang normal, supaya kita bisa mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan diagnosa yang ada, sambil tetap mencari penyebabnya itu apa. Cuma memang yang namanya suatu penyakit tidak bisa ditegakkan hanya dari anamnesis atau wawancara ya, sekali lagi saya bilang, tetap harus ada pemeriksaan lab, penunjang lab maupun radiologi gitu. Mungkin khususnya kalau ada nyeri-nyeri kepala yang berkelanjutan seperti ini, radiologi yang bisa dibutuhkan juga misalnya bisa CT scan kepala gitu, hanya untuk menegakkan aja apakah ada peningkatan tekanan atau tidak, apakah sekedar severe headache atau kayak memang sakit kepala yang dari kekakuan otot, itu juga bisa sih, gitu Pak. Ya, dokter. Saya tambahkan informasi juga, dokter. Ini terjadi ketika saya berpikir keras untuk menyelesaikan satu masalah misalnya, dok. Atau ya berpikir sangat keras lah ya. Nah, itu yang men-trigger, yang kan saya yang bisa merasakan tuh. Itu men-trigger saya agak pening. Nah, itu baru muncul keluhan yang tadi. Apa, keringat dingin. Ya, enggak, kalau muntah itu relatif aja, dok. Bisa muntah, bisa enggak gitu. Ya, itu yang bisa saya tambahkan. Tapi terima kasih, dokter, sarannya. Nanti coba saya akan ikuti sehingga saya bisa keluhan ini bisa hilang. Terima kasih, Dokter Amanda. Ya, terima kasih Pak. Nah, kalau memang dia ada trigger atau penyebabnya, ya mungkin bisa semakin di-exclude kemungkinannya. Topik hari ini kan anemia ya, ya mungkin tidak ke arah anemia, karena kalau yang ke arah anemia itu memang biasanya dia jarang ada trigger yang spesifik gitu, karena kan yang namanya suplai oksigen darah itu akan berlangsung 24 jam per 7 hari. Jadi biasanya memang keluhannya dia akan munculnya random aja. Tapi kalau memang pada kasus ini Bapak itu triggernya adalah sesuatu yang khas, seperti kalau kecurigaan saya tadi ya bisa diperiksakan ke arah mungkin saraf atau neuronya gitu. Mungkin dia dari trigger-trigger dari stres itu juga bisa. Baik, dokter. Jadi nggak boleh stres ya, dokter. Iya, tapi susah ya Pak ya. Dicatat Bapak Ibu. Ya, terima kasih, Dokter Amanda. Baik, terima kasih Pak Ana untuk pertanyaannya. Semoga lekas berkurang ya Pak sakit kepalanya. Kemudian silakan Bapak Ibu jika masih ada yang ingin raise hand, kami persilakan untuk bertanya langsung dengan dokter. Sepertinya belum ada ya dokter ya. Jadi saya izin bacakan pertanyaan yang pertama dari Ibu Anastasia. Dok, disebutkan penyebab anemia itu bisa jadi bukan hanya karena kurang zat besi, bisa jadi karena ada penyakit lain. Nah, bagaimana pendekatan diagnosis atau pemeriksaan laboratorium apa saja untuk membedakan anemia kurang zat besi dengan anemia penyakit kronis atau penyebab lainnya? Jadi ada perbedaannya nggak sih dok untuk pemeriksaannya? Silakan dokter. Oke, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Memang kalau dari pemeriksaan atau penegakan diagnosa anemia ini, salah satunya adalah diawali dengan pemeriksaan darah lengkap ya, baik itu HB, leukosit, dan juga trombosit tadi. Tapi biasanya kalau di pemeriksaan darah lengkap itu dia ada pemeriksaan lain seperti MCH, MCV. Nah, itu juga mendukung untuk penyebab dari anemianya tuh ke arah apa? Apakah ini hanya anemia defisiensi besi saja atau anemia aplastik bisa, anemia makrositik. Jadi sangat banyak sekali memang tipe-tipe anemia itu. Tapi biasanya ada di dalam item lab tersebut di darah lengkap itu ada MCV, MCH, MCHC itu juga ada.
Jadi sebenarnya basicnya tuh awalnya tuh dari situ. Nanti setelah ada nilai yang abnormal akan ditelusuri lagi follow up-nya itu lab-nya ke arah yang mana lagi. Gitu. Sangat banyak item lab yang bisa ditelusuri, tapi daripada mubazir diperiksa semua, memang awalnya itu dilihat dari hasil darah lengkapnya, item-item yang tadi. Oke, jadi pemeriksaan awalnya itu dari pemeriksaan darah lengkap ya dokter ya. Iya. Silakan Ibu Anastasia, mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan lagi? Apakah sudah cukup menjawab penjelasan Sudah dari cukup, dokter Dok. Ibu Anastasia? Sudah cukup, Dok. Oke. Terima kasih ya, Dok. Nah, mungkin kan infonya sebelumnya kalau yang Soho People ya, itu kan sudah melakukan medical check up atau MCU ya. Nah, mungkin bisa diteliti lagi hasil labnya, item-itemnya bisa dilihat mungkin nilai-nilai yang abnormalnya itu apa. Mungkin nanti bisa dikonsulkan kembali apakah ini harus ada follow up lab selanjutnya, saya harus melakukan pemeriksaan apa. Nah, itu berawalnya dari lab darah lengkap tersebut. Item-item yang saya sebutkan tadi pasti sudah ada di hasil lab Bapak Ibu semua dari MCU. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Terima kasih Bu Anastasia untuk pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Dian Rahayu. Siang Dokter Amanda, saya ingin bertanya dok, jika seseorang tidak bisa mengonsumsi sayur, bagaimana cara mencukupi kebutuhan zat besi harian agar tetap terhindar dari anemia? Apakah cukup dengan mengandalkan sumber hewani seperti daging merah dan hati ayam, atau masih perlu kombinasi dengan sumber makanan maupun faktor lain agar penyerapan zat besi tetap optimal? Lalu pertanyaan yang kedua, jika konsumsi teh setelah makan dapat menurunkan penyerapan zat besi, berapa lama jarak waktu yang disarankan antara makan dan minum teh agar tidak mengganggu penyerapan zat besi dalam tubuh? Kan tadi udah dijelasin ya dokter ya, kalau teh itu bisa mengganggu penyerapan zat besi. Silakan dokter. Oke, misalnya kondisinya seseorang nih nggak bisa makan sayur ya, memang sebisa mungkin kita push penyerapan atau supply zat besinya itu dari ya sumber hewani, mau nggak mau. Sumber hewaninya memang bisa dari hati sapi, hati ayam, ataupun seafood itu juga banyak yang mengandung zat besi. Seperti tuna, salmon, kerang-kerangan, itu juga bisa. Nah, ya dengan adanya supply zat besi dari hewani bisa kita dukung lagi dengan vitamin C tadi untuk membantu penyerapannya lebih maksimal lagi. Jika memang dari lifestyle, dari diet, dari makanan sudah tercukupi sebisa mungkin maksudnya, bisa juga diberikan tablet tambah darah atau suplemen sesuai dengan anjuran dokter gitu. Ataupun sebenarnya kalau suplemen yang dijual over the counter itu juga tetap bisa dikonsumsi, asalkan memang sesuai dengan dosis anjuran dari suplemen tersebut. Nah, mungkin kalau pertanyaan yang kedua, jika memang mau konsumsi teh ataupun kopi dari makan, biasanya sih dikasih jedanya 1-2 jam, supaya setidaknya untuk penyerapan dari makanan utamanya itu sudah selesai diolah, atau minimal sudah setengah jalan lah diolah dari saluran cerna kita, baru bisa kita konsumsi teh dan kopi. Baik dokter, terima kasih untuk penjelasannya. Jadi kalau misalkan nggak bisa makan sayur ya udah mau nggak mau dari dari sumber hewani gitu ya dokter ya buat ngebus HB kita. Terus juga solusi lainnya bisa menggunakan penambah darah ya dokter ya. Silakan Kak Ayu, apakah ada tanggapan atau sudah cukup jelas? Ya, terima kasih Dokter Amanda. Sudah cukup jelas jawabannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ayu untuk pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih dokter dari Ibu Meliana Priscilia. Dok, aturan penggunaan tablet tambah darah bagaimana ya? Apakah boleh dikonsumsi seperti rutin, seperti suplemen biasa, dan apakah ada makanan lain selain daging merah untuk tambah darah? Silakan dokter. Oke. Kalau terkait dengan suplemen tablet tambah darah, itu di beberapa orang yang memang kadar HB-nya kita bilang masih so-so ya, borderline gitu. Bisa diberikan 1 kali 1 per hari, tapi ada juga yang memang disarankan untuk 2 kali 1 gitu, 2 kali minum sehari. Tapi yang namanya minum suplemen tablet tambah darah harus dilakukan evaluasi dulu. Sebenarnya HB awalnya berapa? Kita minum suplemen itu kan harus ada targetnya juga. Jadi setelah kita minum suplemen,
mungkin sudah dicoba 1 bulan, nah sebaiknya memang ada saran untuk cek kembali apakah, suplemen itu memang benar menaikkan HB atau ternyata udah kelewatan. Nah, nanti mungkin dosisnya bisa diturunkan. Sebenarnya kalau, banyak suplemen tablet tambah darah yang dijual bebas di pasaran, kita tetap bisa mengikuti saran dari, dosis obat tersebut, sesuai dengan mereknya masing-masing, sesuai dengan saran anjuran masing-masing. Tapi yang tadi saya bilang tetap butuh follow up, untuk kita sebenarnya baseline-nya atau sebenarnya saya tuh target HB-nya berapa gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua mungkin tadi sudah dijawab juga ya untuk, pendukung untuk, makanan-makanan yang mengandung zat besi tadi, selain dari hewani itu juga bisa dari kacang-kacangan maupun sayur-sayuran seperti bayam dan kol itu juga bisa. Dari seafood itu juga bisa. Baik, terima kasih dokter. Jadi sebaiknya sebelum minum tablet tambah darah kita harus tahu dulu ya berapa HB-nya gitu. Tapi saya pernah dengar nih dok, kalau perempuan itu kan paling rentan kena anemia nih. Katanya disarankan untuk minum tablet penambah darah pada saat haid, misalnya seminggu sekali. Nah itu tanggapan dokter bagaimana? Oke, kalau memang saat haid, berarti lagi ada aktif bleeding pada, fase menstruasi wanita, memang nggak apa-apa sih kalau diminumnya seminggu sekali gitu. Tapi memang itu kan, anjuran yang bersifat general ya. Mungkin Bapak Ibu bisa kenali lagi adakah keluhan selain lagi haid itu selain ada perdarahan aktif, apakah memang ada mudah lelah, apakah memang ada sampai bener-bener pucet, bener-bener harus bed rest, perutnya misalnya sakit banget, berarti kan menunjukkan adanya kontraksi atau kram yang berlebihan tuh saat lagi fase mens. Nah, sebenarnya tidak ada kontraindikasi juga jika memang, konsumsi tablet tambah darahnya itu ditingkatkan pada saat lagi mens. Cuman memang, seperti tadi yang saya bilang tetap harus ada, informasi tambahan sebenarnya HB-nya itu berapa. Nah, jika sudah ada satu hasil nilai lab, biasanya sih berlaku untuk 3 bulan sampai 6 bulan gitu ya. Bisa nanti per setiap pagi mens dikonsumsi aja tablet tambah darahnya, tapi nanti per 6 bulan lagi sih sebaiknya cek lagi, kadarnya apakah masih sama atau menurun atau nanti HB-nya malah berlebihan. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Mungkin Ibu Meliana ada tanggapan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, terima kasih dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Lampung Accounting. Selamat pagi dokter, apakah anemia termasuk penyakit keturunan dan apakah jika anemia tidak tertangani dengan baik, apakah bisa menyebabkan kanker darah? Silakan dokter. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Beberapa tipe anemia memang bersifat genetik atau bawaan. Oleh karena itu memang perlu screening, berawal tadi ya dari darah lengkap bisa dilakukan, workup lab selanjutnya itu apa, dan jika tadi ada temuan contohnya seperti yang thalassemia ataupun G6PD, itu perlu adanya terapi tambahan gitu. Tidak semuanya cukup dengan tablet tambah darah saja. Dan, benar untuk, beberapa temuan anemia bisa digali juga ternyata dia ada keganasan juga. Keganasan di sini misalnya selain HB-nya itu rendah, ternyata dia ada peningkatan leukosit mungkin, peningkatan leukosit yang berlebihan itu juga bisa menandakan suatu keganasan penyakit darah, seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Dok, izin nambahin. Kalau thalassemia itu berarti genetik ya dok ya? Iya, thalassemia juga bersifat genetik. Kalau misalkan anemia, ini kan tadi bisa dokter bilang kemungkinan ada keganasan lain. Nah, sebenarnya anemia ini bisa menjadi penyebab keganasan itu atau sebenarnya anemia ini gejala dari keganasan penyakit tertentu, dok? Lebih ke poin nomor 2 sih, biasanya anemia itu menjadi suatu tanda adanya keganasan juga bisa. Karena biasanya yang namanya, keganasan, hampir di semua kasus dia memang muncul duluan ya, ter-trigger duluan dengan, gen-gen yang sebenarnya di kita semua tuh ada gen keganasan, tapi ada suatu trigger gen tertentu yang sudah mengaktifkan keganasannya sehingga, sudah mulai muncul, keganasan. Nah, keganasan itu yang membuat
komponen Hb-nya malah jadi rendah karena contohnya tadi leukositnya dia berlebihan. Oh gitu. Oke. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Silakan untuk Bapak Ibu di Lampung, mungkin ada tanggapan atau sudah cukup jelas? Ya, sepertinya sudah cukup jelas ya dokter ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marina. Siang Bu Dokter, izin tanya, apakah anak umur 5 tahun boleh minum suplemen penambah darah? Bagaimana frekuensi konsumsi yang sesuai dan benar untuk dewasa dan anak-anak agar tidak ketergantungan? Terima kasih. Oke. Kalau untuk anak-anak, setahu saya memang ada gitu, suplemen tambah darah, tapi memang sebaiknya dikonsulkan dulu ke dokter anaknya. Karena kalau memang masih usia anak-anak, sebisa mungkin diatur dari lifestyle atau gaya hidup ya, seperti tadi picky eater dan juga kebiasaan-kebiasaan hygiene. Sebisa mungkin di-support dari diet sehari-hari, lifestyle sehari-hari. Jika memang masih tidak terpenuhi, baru nanti menggunakan suplemen tambah darah. Tapi itu juga memang harus dikonsulkan ke dokter anaknya masing-masing. Karena kondisi anak juga harus diperhatikan dari background history penyakit sebelumnya juga jika ada. Baik, jadi memang harus diperhatikan dulu ya dokter ya. Ibu Marina mungkin ada tanggapan? Atau mungkin sudah jelas Ibu Marina? Ya, sepertinya sudah cukup jelas ya dokter ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Aili. Dok, jika dari kecil Hb di bawah 10 dan sudah terbiasa aktivitas sehari-hari, apakah tetap perlu meminum tablet penambah darah? Apakah aman dok jika meminum tablet secara terus-menerus atau hanya pada saat tertentu saja, misal mendekati dan saat menstruasi? Dan apakah anemia juga dapat bersifat menurunkan anak? Sepertinya tadi udah terjawab ya dokter ya untuk pertanyaannya. Oke, baik untuk yang pertanyaan pertama ya berarti, sebenarnya kalau memang sudah terbiasa hidup dengan Hb kurang dari 10, ternyata pasiennya juga, "Toh saya kuat-kuat aja Dok, nggak gampang lemas." Saya menjawab idealnya aja ya, tetap harus diperiksakan dan tetap butuh penyesuaian Hb gitu. Karena mungkin, pasien merasa sudah terkompensasi sih lebih tepatnya, sudah terbiasa gitu. Tapi kita tidak akan tahu sampai kapan tubuh itu bertahan dengan Hb yang segitu. Tetap ada menurut saya sih saran harus ada usaha untuk tetap meningkatkan Hb, karena memang tadi fungsinya adalah untuk mensuplai oksigen ke seluruh anggota gerak dan anggota tubuh. Kalau suplemen dikonsumsi dalam waktu berapa lama sebenarnya, sah-sah saja dikonsumsi dalam waktu lama gitu, bisa sampai sebulan, 3 bulan, tidak harus hanya saat haid saja. Tapi, tadi saya sudah bilang penting untuk tahu baseline kita berapa dan jika sudah mengkonsumsi suplemen tablet tambah darah dalam waktu yang lama, harus ada evaluasinya. Jangan cuman sekedar keasikan konsumsi itu setiap hari. Karena kita juga perlu tahu target yang kita kejar tuh apa dan berapa. Oke, jadi sebenarnya tetap harus dipantau ya dokter. Hb-nya sebisa mungkin dijaga normal. Kalau misalkan udah kelamaan di bawah itu, kita nggak tahu ya tubuh toleransinya sampai kapan gitu ya dokter ya. Baik, silakan Ibu Aili mungkin ada tanggapan atau sudah cukup jelas? Ya, sepertinya udah cukup jelas ya dokter. Terima kasih Bu Aili untuk pertanyaannya. Mbak Tiara, thank you Dokter Amanda. Oh iya, Terima kasih. ya terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alexandra. Selamat pagi dokter. Faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap anemia pada lansia picky eater? Asupan zat besi, vitamin B12, atau asam folat? Silakan dokter. Kalau pada pasien lansia, ketiganya itu bisa ditemukan dan bisa sarannya untuk diberikan sebagai penunjang karena memang tidak ada kontraindikasi. Kecuali memang pada pasien lansia itu kan kita mungkin sudah bisa berpikir kita jaga-jaga dulu nih jangan sampai ada penyakit komorbid atau
background history yang mana ternyata penyakit pada lansia ini ditemukan ada penyakit A, B, C yang itu malah menjadi suatu kontraindikasi mutlak pada pemberian suplemen-suplemen tersebut. Nah, sebenarnya kontraindikasi mutlaknya apa? Minimal pasien lansia ini masih dalam kami bilang batas sehat itu adalah setidaknya mungkin saluran cerna, lambung, usus, baik itu ginjal, organ-organ ginjal, itu juga semuanya masih dalam fungsinya baik. Karena apa? Lebih kepada tujuan penyerapan dari suplemen yang diberikan. Baik itu zat besi, B12, asam folat, jika diberikan dalam batas normal, dalam dosis yang normal, biasa anjuran dari dokter, itu akan tetap aman-aman saja jika memang organ-organ penyerapan itu dalam batas normal. Tapi jika pada pasien lansia mungkin ada yang riwayatnya gagal ginjal atau ada riwayatnya mungkin pernah ada gastritis dan lain sebagainya, mungkin disarankan untuk mengurangi suplemen tambahan tersebut dan bisa memakai sumber zat besinya itu dari dietary-nya aja, dari makanan. Oke, berarti memang harus dipastikan dulu kondisi kesehatan dari lansianya ini ya dokter ya, karena dikhawatirkan ada penyakit komorbid penyerta yang lain yang justru beresiko jika mengonsumsi suplemen penambah darah misalnya gitu ya dokter ya. Baik, Ibu Sandra mungkin ada tanggapan? Sudah jelas, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sandra untuk pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari kolom chat nih dok, dari Ibu Ines Nastasia. Selamat siang dok, izin bertanya. Apa dampak anemia pada perkembangan otak dan kemampuan belajar anak? Kemudian, kelompok masyarakat mana yang paling beresiko mengalami anemia? Silakan dokter. Kalau dampaknya pada anak, yang terutama sih bisa mengganggu fokus belajar ya. Fokus belajar di sini bukan cuma sekedar belajar akademik, tapi juga bisa dari fokus pertumbuhan berbicara, motorik, sensorik gitu, maupun juga memang perkembangannya di sekolah. Karena memang yang salah satu underlying timeline-nya di sini adalah faktor kekurangan oksigen. Selain mungkin anak jadi susah fokus, anak mungkin gampang lemas, jadi tidak mau pergi beraktivitas ataupun sekolah ataupun bergaul dengan teman-teman. Nah, itu memang jadi suatu seperti berkesinambungan dalam growth-nya si anak gitu. Karena kan sangat banyak faktor kalau mau melihat tumbuh kembang anak. Tidak cuma secara akademik, tapi tadi sih lebih kepada dampaknya itu di fokus dan juga penerimaan informasi atau kognitifnya gitu dalam perkembangan. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Kelompok masyarakat mana yang paling beresiko mengalami anemia, dokter? Oke, kalau kelompok paling berisiko berdasarkan tadi data WHO memang pada kelompok wanita yang usia produktif ya, baik itu dari remaja, dari anak, bahkan anak kecil mungkin di atas 5 tahun, remaja bahkan sampai dewasa muda. Tapi memang banyak temuannya itu pada jenis kelamin perempuan, seperti itu. Sama ibu hamil juga. Oke, terima kasih dokter. Jadi memang anemia itu juga perlu diwaspadai jika terjadi pada anak-anak ya, karena cukup mengganggu perkembangannya gitu ya dokter ya. Dan juga kepada wanita untuk sering-sering ya dicek HB-nya, pastikan HB kita dalam kondisi normal gitu. Oke dokter, itu tadi pertanyaan yang terakhir, tapi saya masih penasaran nih dokter, ada beberapa pertanyaan. Dokter, di era sekarang tuh banyak orang punya pola tidur yang kurang baik gitu, terus juga tingkat stresnya tuh cukup tinggi. Nah, apakah hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi anemia atau memperberat gejalanya, dok? Sebenarnya kalau hubungannya dengan kurang tidur dan beban pekerjaan dan stres yang berat itu lebih kepada bagaimana seseorang akan melakukan lifestyle atau dietary-nya nanti. Karena kan kalau sekedar berbicara anemia, kurang zat besi itu memang proses sumbernya itu dari zat makanan ya. Oleh karena orang yang tidurnya kurang, jam tidurnya mungkin beda-beda, begadang dan lain sebagainya.
akan mengganggu sistem sirkadian atau jam tidurnya seseorang dan itu akan mempengaruhi juga ke nafsu makan. Nah, pada beberapa orang yang intake-nya itu sangat kurang, bisa saja mendukung kemungkinan ke arah anemia. Oke, jadi tidak secara langsung sebenarnya ya dokter ya dampaknya. Tapi tetap harus dijaga pola tidurnya dan juga stresnya bisa di-manage lebih baik lagi gitu ya dokter ya. Ya. Nah tapi dokter nih, kalau misalkan nih kita pada saat MCU nih dok, ternyata hasilnya itu sedikit di bawah normal. Tapi kan biasanya kalau sedikit itu nggak ada gejalanya ya dok ya. Nah kira-kira langkah apa yang sebaiknya kita lakukan terlebih dahulu dok untuk mengatasi kadar hemoglobin yang agak rendah ini? Oke. Kalau memang hasil MCU-nya ternyata ditemukan adanya HB yang di bawah 10 misalnya, tapi ternyata pasiennya sebenarnya fine-fine aja tidak ada keluhan. Mungkin tadi bisa screening awal dulu, pemeriksaan mandiri aja sebenarnya saya ini kelihatannya pucat nggak sih? Atau mungkin ingat-ingat dulu, adakah, tanda dan riwayat, yang tadi ada di slide tuh, misalnya gampang pingsan, gampang capek, kemudian juga saya pernah ada riwayat perdarahan nggak ya, BAB hitam, pernah muntah darah sebelum-sebelumnya. Nah memang jika itu semua tidak ada dan sekarang lagi orangnya fine-fine aja dengan HB segitu, HB rendah, sebenarnya bukan menjadi suatu, kegawatan sih harus segera periksa, enggak. Cuman butuh yang namanya follow up ataupun evaluasi. Jika dalam 3 bulan atau 6 bulan ke depan ternyata hasil lab-nya itu HB-nya masih sama, sebenarnya ada tempat dan juga saran untuk tetap mengkonsumsi, tablet tambah darah misalnya atau minimal sudah mulai meregulasi, pola makannya juga dari dietary-nya sudah mulai diatur, ditopang dari zat besi, makanan-makanan dengan zat besi tadi. Oke, jadi sebaiknya kita evaluasi diri kita sendiri juga ya dokter sebelumnya. Apakah pernah mengalami, karena mungkin kita nggak sadar gitu ya dok ya. Ternyata pas dicek HB-nya di bawah normal gitu Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk memperhatikan dan mengatur pola makan ya supaya HB-nya tetap normal. Oke, mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Masih kami persilakan ya. Nah, sambil mungkin menunggu apakah akan ada pertanyaan selanjutnya, saya di sini tampilkan Bapak Ibu silakan memberikan penilaian atas SGH webinar series hari ini untuk improvement dari webinar selanjutnya ya. Silakan di-scan barcode ataupun bisa diklik link yang sudah saya cantumkan di kolom chat. Oke, terima kasih dokter atas pemaparannya dan juga jawaban-jawabannya yang sangat informasinya tuh lengkap banget nih tentang anemia. Mungkin dari dokter mau ada take home message untuk teman-teman Soho People? Mungkin take home message singkatnya adalah, jika memang ibu bapak semua yang sudah melakukan MCU bisa kembali dilihat, dievaluasi, item-item lab-nya itu apa, nilainya berapa. Jika ada hasil temuan yang abnormal, mohon untuk kembali melakukan follow up, karena, ketiadaan keluhan itu bukan berarti penyakitnya tuh tidak ada gitu. Bisa saja tubuhnya memang sudah terbiasa dan juga sudah kompensasi, tapi itu tidak menjamin keberlangsungannya sampai kapan. Jadi tetap akan perlu follow up ataupun evaluasi selanjutnya itu harus, melakukan pengobatan atau terapi apa, seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas pesan-pesannya untuk teman-teman jangan lupa diingat ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita sudah di ujung kegiatan SGH Webinar Series kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dokter dan juga tim RS Murni Teguh atas kesediaan waktunya dan juga kesediaannya untuk berbagi ilmu kepada kami Soho People di SGH. Kemudian Bapak Ibu, untuk pertanyaannya nanti akan dipilih 5 penanya terbaik oleh dokter. Nantikan informasi selanjutnya dari kami dan juga tetap ikuti SGH Webinar Series yang nantikan SGH Webinar Series selanjutnya yang akan kami selenggarakan. Oke, baik sekian dari saya. Saya Tiara pamit undur diri.
Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada dokter dan juga Bapak Ibu semua yang sudah antusias mengikuti webinar ini. Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat siang semua, terima kasih.